Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3, kelas 3A1 akan menyampaikan materi tentang sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Yang pertama yaitu perbandingan sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo dan untuk pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Perbedaan utama antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan pengujian atas rincian saldo terletak pada apa yang ingin diukur oleh auditor. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang pertama, untuk menentukan apa tingkat pengecualian populasi cukup rendah. Yang kedua, untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian dan karenanya mengurangi pengujian atas rincian saldo. Yang ketiga, untuk perusahaan publik guna menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif demi tujuan audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang kedua, sampling non-statistik. Langkah sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Merencanakan sampel. Yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Yang ketiga, mendefinisikan salah saji. Yang keempat, mendefinisikan populasi. Yang kelima, mendefinisikan unit sampling. Yang keenam, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan risiko yang dapat diterima atas penerima yang salah saji terlalu rendah. Yang kedelapan, mengestimasi salah saji dalam populasi. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Langkah sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Merencanakan sampel. Yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Yang ketiga, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Yang keempat, mendefinisikan populasi. Yang kelima, mendefinisikan unit sampling. Yang keenam, menetapkan tingkat pengecualian ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan risiko yang dapat menilai risiko pengendalian yang ARCR. Yang kedelapan, mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Menyatakan tujuan pengujian audit. Auditor mengambil sampel untuk pengujian atas rincian saldo guna menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah dinyatakan secara wajar. Kemudian memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Sampling audit dapat diterapkan setiap kali auditor berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Kemudian mendefinisikan salah saji dalam pengujian atas rincian saldo. Populasi didefinisikan sebagai item yang membentuk populasi dolar yang tercatat. Kemudian sampling bersertifikasi. Bagi kebanyakan populasi, auditor memisahkan populasi ke dalam dua atau lebih subpopulasi sebelum menerapkan sampling audit. Hal ini disebut sebagai sampling bersertifikat atau certified sampling, di mana setiap subpopulasi disebut sebagai strata. Kemudian menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi. Auditor menggunakan salah saji yang dapat ditoleransi untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampling non-statistik. Menetapkan risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah adalah jumlah risiko yang bersedia ditanggung auditor karena menerima suatu saldo sebagai benar, padahal salah saji yang sebenarnya dalam saldo tersebut melampaui salah saji yang dapat ditoleransi. Kemudian mengestimasi salah saji dalam populasi. Auditor membuat estimasi ini berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan klien dan dengan menilai risiko intern yang mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif
atas transaksi dan prosedur analisis yang telah dilaksanakan. Kemudian menentukan ukuran sampai awal. Auditor menentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah kita bahas jauh ini. Untuk membantu auditor membuat keputusan menyangkut ukuran sampel, auditor seringkali mengikuti pedoman yang disebabkan oleh kantor akuntannya atau beberapa sumber lainnya. Melepaskan prosedur audit, auditor menerapkan prosedur audit yang tepat pada setiap item sampel untuk menentukan apakah item tersebut mengandung salah saji. Kemudian mengeneralisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasi. Kemudian menganalisis salah saji. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap salah saji yang ditemukan dalam pengujian atas rincian saldo. Tindakan yang diambil apabila populasi ditolak. Pada tindakan tersebut, auditor memiliki beberapa tindakan, yaitu yang pertama, mengambil tindakan hingga pengujian audit lainnya selesai dikerjakan. Yang kedua, melaksanakan pengujian audit yang diperlukan pada bidang tertentu. 3. Meningkatkan ukuran sampel. 4. Menyesuaikan saldo akun. 5. Meminta klien untuk mengoreksi populasi. 6. Menolak untuk memberikan pendapatan wajar tanpa pengecualian. Sampling unit moneter. Sampling unit moneter merupakan metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian atas rincian saldo karena memiliki kesederhanaan statistik yang diekspresikan dalam satuan mata uang. Sampling unit moneter juga disebut sampling unit dolar, sampling jumlah moneter kumulatif, dan sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Perbedaan antara sampling unit moneter dan sampling non-statistik. Sampling unit moneter serupa dengan penggunaan sampling non-statistik. Langkahnya juga harus dilakukan dalam sampling unit moneter, walaupun beberapa dilakukan dengan cara berbeda. Perbedaan tersebut yaitu yang pertama, definisi unit sampling adalah suatu dolar individual. Yang kedua, ukuran populasi adalah populasi dolar yang tercatat. Yang ketiga, pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas digunakan untuk setiap akun dan bukan salah saji yang dapat ditoleransi. 4. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus statistik. Yang kelima, aturan keputusan formal digunakan untuk memutuskan akseptabilitas populasi. Yang keenam, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. 7. Auditor menggeneralisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik sampling unit moneter. Menggeneralisasikan dari sampel ke populasi jika tidak ada salah saji yang ditemukan dengan menggunakan MUS. Persentase asumsi salah saji yang tepat. Asumsi yang tepat bagi persentase salah saji dalam item populasi yang mengandung salah saji tersebut secara keseluruhan merupakan keputusan auditor. Auditor harus menetapkan persentase tersebut berdasarkan pertimbangan profesionalnya dalam situasi tersebut. Menggeneralisasi salah saji ditemukan. 4 aspek dalam menggeneralisasi dari sampel ke populasi, tetapi penggunaannya telah dimodifikasi sebagai berikut. 1. Jumlah lebih saji, kurang saji ditangani secara terpisah dan kemudian digabungkan. 2. Asumsi salah saji yang berbeda dibuat untuk setiap salah saji, termasuk salah saji 0. Ketiga, auditor harus berhadapan dengan lapisan cuer dari tabel sampling atribut. Yang keempat, asumsi salah saji harus disajikan dengan setiap lapisan.
Penyusunan atas batas offset jumlah dialihkan sebagai berikut. 1. Titik estimasi salah saji dibuat untuk jumlah lebih saji dan kurang saji. 2. Setiap batas dikurangi sebesar titik estimasi sebaliknya. Memutuskan akseptabilitas populasi dengan menggunakan MOS. Setelah batas salah saji dihitung, auditor harus memutuskan apakah populasi dapat diterima untuk melakukan hal tersebut. Diperlukan suatu aturan keputusan. Aturan keputusan untuk MOS adalah sebagai berikut. Jika batas salah saji bawah dan batas salah saji atas berada di antara jumlah salah saji yang berupa lebih saji dan kurang saji yang dapat ditoleransi, kesimpulan bahwa nilai buku tidak mengandung salah saji yang material dapat diterima. Jika tidak diambil kesimpulan bahwa nilai buku mengandung salah saji yang material. Tindakan jika populasi ditolak. Jika salah satu atau kedua batas salah saji itu berada di luar batas salah saji yang dapat ditoleransi dan populasi dianggap tidak dapat diterima, auditor memiliki beberapa opsi. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel dengan menggunakan sampling unit moneter. Sebelum menentukan sampel, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang asumsi rata-rata kesalahan penyajian. Hal-hal yang diperlukan untuk menghitung ukuran sampel dengan metode ini yaitu yang pertama, materialitas, yang kedua, asumsi persentase rata-rata salah saji untuk item populasi yang mengandung salah saji, yang ketiga, risiko yang bisa diterima untuk keliru menerima, yang keempat, nilai populasi per pembukuan, dan yang kelima, estimasi tingkat penyimpangan populasi. Yang pertama, materialitas. Pertimbangan materialitas biasanya digunakan untuk menentukan jumlah kesalahan penyajian yang ditoleransi yang akan digunakan. Kesalahan yang biasanya ditoleransi itu bisa berbeda untuk lebih atau kurang saji. Misalnya, untuk penyajian bisa ditoleransi lebih atau kurang saji ditetapkan sebesar Rp100.000. Selanjutnya, asumsi tentang persentase rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian. Untuk asumsi persentase rata-rata kesalahan penyajian membutuhkan pertimbangan auditor yang didasarkan pada pengetahuan tentang klien dan pengalaman klien yang bersangkutan. Misalnya, asumsi tentang persentase rata-rata kesalahan ini ditetapkan 50% untuk lebih saji dan 100% untuk kurang saji. Selanjutnya, resiko yang dapat diterima untuk keliru menerima. Ini merupakan pertimbangan auditor atau kebijakan auditor yang sering digunakan dengan model risiko audit. Misalnya, untuk contoh, risiko yang dapat diterima itu ditetapkan sebesar 5%. Dia nilai populasi per pembukuan. Nilai populasi per pembukuan biasanya diambil dari pembukuan klien. Untuk contoh, misalnya nilai populasi per pembukuan itu ditetapkan sebesar Rp5 juta. Selanjutnya, estimasi tingkat penyimpangan populasi. Biasanya untuk sampling unit monetary ini, estimasi tingkat penyimpangan populasinya itu adalah 0. Metode ini paling tepat digunakan kalau tidak ada kesalahan. Untuk contoh, misalkan diperkirakan terdapat lebih saji sebesar Rp20.000. Tingkat penyimpangannya sebesar 0,4%. Agar lebih konservatif, bisa menggunakan 0,5%. Selanjutnya, variabel sampling. Variabel sampling merupakan metode statistik yang digunakan auditor untuk mengukur kesalahan pada saldo akun. Distribusi sampel berarti normal apabila kurva berbentuk simetris dan sampel yang jatuh dengan porsi dari distribusi sampel sekitar rata-rata dari min. Kemudian min dari sampel min itu sama dengan min dari populasi dan standar deviasi dari distribusi sampel sama dengan standar deviasi atau akar pangkat 2 dari N. Bentuk dari percobaan mengambil sampel dalam jumlah yang besar, yaitu yang pertama, nilai min dari semua sampel min sama dengan populasi.
Yang kedua, bentuk distribusi frekuensi dari sampel mean adalah distribusi normal selama ukuran sampel dalam jumlah besar. Yang ketiga, persentase dari sampel mean di antara dua nilai dari sampel distribusi yang diukur. Yang selanjutnya, metode-metode variabel. Yang pertama, estimasi selisih. Auditor menggunakan estimasi selisih untuk mengukur jumlah taksiran kesalahan penyajian total dan suatu populasi, apabila baik nilai menurut buku maupun nilai menurut audit tersedia untuk setiap unsur dalam sampel yang biasanya terdapat pada setiap audit. Contoh, auditor mengkonfirmasi suatu sampel piutang usaha dan menentukan kesalahan penyajian antara jumlah menurut pembukuan klien dengan jumlah yang dipandang benar oleh auditor untuk setiap akun terpilih. Yang kedua, estimasi rasio. Estimasi rasio mirip dengan estimasi selisih, kecuali di sini auditor menghitung rasio antara kesalahan penyajian dan nilai bukunya dan memproyeksi hal ini ke populasi untuk menaksir total kesalahan penyajian populasi. Contoh, auditor menentukan kesalahan penyajian sebesar Rp12.000 dalam sampel yang bernilai buku Rp208.000. Rasio kesalahan penyajian adalah 0,06. Perhitungan dari Rp12.000 dikurangi Rp208.000. Yang ketiga, estimasi min per unit. Dalam estimasi min per unit, auditor lebih fokus pada nilai per audit, tidak pada jumlah kesalahan penyajian untuk setiap unsur dalam sampel. Yang keempat, metode statistika berjenjang, yaitu metode sampling di mana semua elemen dalam total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Lalu setiap subpopulasi diuji secara independen, kemudian setiap strata kemudian digabungkan menjadi satu taksiran populasi confidence interval untuk keseluruhan populasi. Hasil dihitung secara statistika. Yang kelima, risiko sampling. Kita telah membahas risiko bisa diterima untuk keliru menerima atau ARIA. Untuk sampling non-statistik, untuk sampling variabel auditor menggunakan ARIA dan juga risiko bisa diterima untuk keliru menolak atau ARIR. Yang keenam, ARIA adalah risiko statistika bahwa auditor menerima populasi yang sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material, hal yang serius bagi auditor karena adanya potensi implikasi legal untuk menyimpulkan bahwa suatu saldo akun disajikan secara wajar, padahal akun tersebut mengandung kesalahan penyajian yang berjumlah material. Suatu akun bisa lebih saji atau bisa juga kurang saji, tetapi tidak keduanya. Oleh karena itu, ARIA merupakan pengujian statistik one-tailed. Yang ketujuh, ARIR. ARIR merupakan rasio statistik bahwa auditor telah menyimpulkan bahwa populasi mengandung kesalahan penyajian material, padahal tidak mempengaruhi tindakan auditor hanya apabila auditor menyimpulkan populasi tidak disajikan secara wajar. Yang selanjutnya, ilustrasi menggunakan estimasi selisih. A. Merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. Yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah piutang usaha sebelum mempertimbangkan cadangan kerugian piutang mengandung kesalahan penyajian material. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Sampling audit bisa diterapkan dalam konfirmasi atas piutang usaha karena piutang usaha besar jumlahnya. Yang ketiga,
merumuskan kondisi kesalahan penyajian, yaitu kesalahan penyajian yang dilakukan klien yang ditetapkan oleh konfirmasi pada setiap akun atau prosedur alternatif. Yang keempat, merumuskan populasi. Merumuskan populasi adalah ukuran populasi ditemukan dengan cara dihitung seperti halnya untuk sampling atribut. Yang kelima, merumuskan unit sampling, yaitu suatu akun yang tercantum dalam daftar piutang. Yang keenam, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Kesalahan penyajian bisa ditoleransi apabila jumlah kesalahan penyajian yang ingin diterima oleh faktor bersangkutan dengan masalah materialitas. Yang ketujuh, menetapkan risiko bisa diterima. Yang pertama, risiko bisa diterima untuk keliru menerima atau ARIA, yaitu risiko menerima bahwa piutang usaha adalah benar, padahal sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian yang lebih besar. Yang kedua, risiko bisa diterima untuk keliru menolak, yaitu risiko untuk menolak bahwa bidang usaha tidak benar padahal sebenarnya mengandung kesalahan penyajian material. Yang kedelapan, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Yang pertama, menaksir suatu estimasi poin yang diharapkan. Yang kedua, membuat taksiran standar deviasi populasi di muka variabilitas populasi. Yang kedelapan, menaksir ukuran sampel awal. Ukuran sampel awal dapat dihitung dengan menggunakan rumus ukuran sampel awal sama dengan estimasi standar deviasi di muka dikali koefisien confidence untuk ARIA ditambah koefisien confidence untuk ARIR dikali ukuran populasi, dibagi kesalahan penyajian bisa ditoleransi untuk populasi materialitas, dikurangi estimasi taksiran poin kesalahan penyajian dalam populasi, lalu dibakar dulu. Selanjutnya, B. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang pertama, memilih sampel. Memilih sampel karena diperlukan suatu sampel acak selain PPS. Auditor harus menggunakan salah satu dari metode pemilihan sampel probabilistik, sebagaimana telah dibahas pada bab 12. Untuk memilih 100 unsur sampel dikirimi konfirmasi. Dalam contoh ini, auditor menggunakan pemilihan sampel acak dengan bantuan komputer. Yang kedua, melaksanakan prosedur audit. Prosedur auditor harus mengkonfirmasi piutang usaha dan pelaksanaan prosedur pengganti dengan cermat dengan menggunakan metode-metode yang telah dibahas pada bab 13. Yang terakhir, menilai hasil sampel. Yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi. Generalisasi dari sampel ke populasi, sampel statistik dan estimasi selisih akan mencapai hasil yang sama ketika dilakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Kedua, metode mengukur kemungkinan kesalahan penyajian dalam populasi berdasarkan hasil sampel dengan catatan estimasi selisih menggunakan pengukuran statistika untuk menghitung confidence limit. Yang kedua, menganalisis kesalahan penyajian. Menganalisis kesalahan penyajian tidak ada perbedaan analisis kesalahan penyajian pada metode non-statistika dan metode statistika. Auditor harus mengevaluasi
kesalahan penyajian untuk menentukan penyebab setiap kesalahan penyajian dan menentukan apakah diperlukan modifikasi dalam model risiko audit. Yang ketiga, menentukan akseptabilitas populasi. Populasi bisa diterima apabila auditor menggunakan metode statistik. Auditor mendasarkan pada aturan berikut apabila dua sisi interval confidence untuk kesalahan penyajian berada pada plus dan minus. Kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Maka auditor akan menerima hipotesis bahwa nilai per buku tidak mengandung kesalahan penyajian material. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salam dan bahagia.